Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vini Agatha Pelvarika Simamora. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai identifikasi suatu destinasi yang ada di Indonesia, yang salah satunya saya ambil adalah Pulau Frewen, di mana surga tersembunyi di Raja Ampat dan potensinya sebagai destinasi wisata. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah Pulau Frewen ini salah satu destinasi wisata yang terletak di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Raja Ampat ini telah dikenal sebagai surga bagi para penyelam dan pecinta alam. Dengan terumbu karang yang kaya, spesies lautnya yang langka, dan keindahan alam yang menakjubkan. Frewen ini meskipun lebih kecil dan kurang dikenal dibandingkan pulau-pulau besar lainnya di Raja Ampat, Frewen ini menyimpan potensi luar biasa sebagai destinasi wisata utama yang menawarkan pengalaman alam yang otentik dan budaya lokal yang kaya. Pulau ini memiliki pantai berpasir putih, perairan jernih juga yang sangat cocok untuk snorkeling dan diving, serta ekosistem laut yang sehat. Selain keindahan alamnya juga, Frewen ini dihuni oleh masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang menarik untuk dipelajari. Meskipun demikian, di balik semuanya terdapat tantangan dalam pengembangan wisata di Pulau Frewen yang sangat besar, terutama dalam hal infrastruktur dan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu yang kedua, untuk lokasi dan aksesibilitasnya. Pulau ini terletak di sekitar Waisai, di mana di Waisai itu perlu untuk ke Pulau Frewen ini sekitar 30 menit di ibu kota Kabupaten Raja Ampat, yang menggunakan aksesnya ini yang dapat dijangkau dengan perahu motor dari Waisai nanti atau ke Pulau Waigeo. Untuk aksesibilitasnya itu melewati via udara, yaitu penerbangan ke Bandara Marinda atau Waisai, kemudian nanti melanjutkan perjalanan laut ke Frewen. Jadi untuk mendatangi Frewen ini kita harus menggunakan via laut, harus menyeberang gitu. Lalu via lautnya ini nanti dari perjalanan perahu dari Waisai atau pelabuhan terdekatnya nanti. Lalu yang kedua adalah keunikan alam Frewen. Keunikan alam Frewen ini dikelilingi oleh keindahan alam yang sangat luar biasa. Pulau kecil yang dikelilingi laut biru. Jadi di Pulau Frewen ini dikelilingi oleh laut biru yang jernih yang memberikan pemandangan eksotis. Di sekitar pulau ini ada banyak sekali spot untuk berenang, snorkeling, atau sekedar menikmati pemandangan alam yang tenang seperti gambar yang saya tampilkan. Tidak hanya disuguhkan untuk para wisatawan, namun pulau ini juga bisa dinikmati hanya sekedar pemandangan alam yang tenang gitu. Lalu yang kedua ini adalah keindahan alam, keindahan pantai, di mana pantai-pantai di Pulau Frewen ini memiliki pasir putih yang lembut dan perairan yang jernih. Ini sangat cocok untuk kegiatan berjemur dan berenang. Keindahan alam bawah laut dan pemandangan sekitarnya ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi wisatawan yang mencari kedamaian dan ketenangan di tengah alam yang masih alami. Lalu tidak lupa untuk aktivitas wisatanya. Salah satu daya tarik utama destinasi ini yaitu terumbu karang yang masih alami, di mana dengan keberagaman hayati yang sangat tinggi ini, terumbu karang di sekitar Pulau Frewen ini menjadi rumah berbagai spesies ikan tropis, moluska, dan berbagai jenis biota laut lainnya yang menjadikannya tempat yang ideal untuk snorkeling dan diving. Lalu lanjut untuk potensi wisata budaya dan komunitas lokal. Untuk budaya lokalnya ini, masyarakat lokal di sekitar Pulau Frewen ini, terutama suku-suku yang ada di Raja Ampat ini, memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan unik. Dari musik tradisionalnya, dari tarian adatnya, hingga upacara-upacara keagamaan dan sosial, lalu budaya lokal yang dapat menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Jadi bukan hanya alamnya, namun budaya lokal di sana juga menarik perhatian wisatawan yang membuat pengalaman berinteraksi dengan masyarakat setempat, lalu mempelajari kehidupan mereka sehari-hari itu seperti apa, dan dapat menambah dimensi lain dalam pengalaman wisata, begitu. Lalu untuk potensi wisata budaya dan komunitas lokal lainnya yaitu interaksi dengan komunitas, di mana untuk wisata di sini yaitu termasuk dalam wisata budaya ini
dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan festival ya atau tur budaya yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Lalu dengan demikian wisatawan ini tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga dapat memahami budaya dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Seperti gambar yang sebelumnya ini yang saya tampilkan ini, salah satu potensi wisata budaya dari komunitas lokalnya itu saat itu saya berkunjung ke Pulau Friwen ini menjadi volunteer. Awalnya dengan tujuan untuk mempelajari budaya-budaya di sana. Namun ternyata banyak sekali benefit yang saya dapatkan bukan hanya dari alamnya tetapi dari mempelajari dari suku asli, dari masyarakat asli yang tinggal di sana yang memiliki tradisi yang kaya dan kegiatan-kegiatan adatnya yang banyak sekali saya temui begitu. Lalu untuk potensi ekowisatanya ini, di Pulau Friwen ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Jadi konsep ekowisata yang menekankan pada keberlanjutan dan pelestarian alam ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memajukan sektor pariwisata di daerah ini. Jadi beberapa kegiatan ekowisata yang dapat dilakukan di Pulau Friwen ini salah satunya sebelumnya yang saya lakukan sebagai volunteer yaitu penelitian dan pendidikan lingkungan yang dapat melibatkan wisatawan yang berkunjung ke sana dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di sana, lalu konservasi terumbu karang dan pemeliharaan ekosistem lautnya. Selain itu juga untuk pengelolaan kawasan konservasi laut di Pulau Friwen ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan menghindari kerusakan akibat aktivitas manusia biasanya. Seperti misalnya penangkapan ikan yang berlebihan atau kerusakan terumbu karang akibat sampah plastik. Namun ketika saya mengunjungi tempat tersebut untuk pelestariannya akibat ulah manusia itu masih sangat minim. Dikarenakan memang untuk masyarakat lokal di sana sangat menjaga untuk kelestarian wisata yang ada di dalam lautnya. Lalu masuk ke tantangan dalam pengembangan destinasi. Tantangan dalam pengembangan wisata di Pulau Friwen ini, meski memiliki potensi yang besar, pastinya pengembangan pariwisata di Pulau Friwen ini menghadapi beberapa tantangan serius. Yang pertama mungkin infrastruktur yang terbatas. Ketika saya mengunjungi tempat tersebut, masih banyaknya infrastruktur yang terbatas, mulai dari akses transportasinya, fasilitas akomodasinya, dan fasilitas wisata lainnya masih sangat terbatas. Jadi hal ini membuat Pulau Friwen belum dapat menjangkau pasar wisata yang lebih luas. Salah satunya yang waktu saya berkunjung ke sana yang sangat terasa itu adalah ketika akomodasi atau transportasi ketika kita ke sana. Jadi ketika kita ke sana itu kita hanya menggunakan kano atau speedboat kecil, di mana ketika kita wisatawan dengan jumlah yang banyak berkunjung ke sana, kita harus memang mengatur waktu atau melakukan reservasi. Contohnya, supaya kita ke sana itu untuk jam-jam tertentu buat datang ke Friwen itu terbatas begitu. Lalu tantangan berikutnya itu adalah tantangan dalam pengembangan destinasi. Yang kedua adalah dampak lingkungannya. Untuk dampak lingkungannya, dengan meningkatnya jumlah wisatawan, jadi ada risiko kerusakan terhadap terumbu karang juga pastinya dan ekosistem laut jika misalnya pengelolaan wisata tidak dilakukan dengan bijaksana. Dan keterlibatan komunitas lokal atau peningkatan kesadaran. Untuk keterlibatan komunitas lokal atau peningkatan kesadaran, ini masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengelolaan wisata agar memastikan bahwa mereka mendapat manfaat ekonomi yang adil dan turut menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Supaya apabila memang ini kan wisatanya semakin kesini itu semakin dikenal dan dilihat orang-orang begitu. Jadi perlunya kesadaran bagi masyarakat lokal atau wisatawan untuk pentingnya tetap menjaga kelestarian alam. Jadi yang paling utama ketika saya berkunjung ke sana itu adalah keterbatasan infrastruktur dan perlu menjaga keberlanjutan lingkungan agar tidak merusak ekosistem. Lalu, untuk strategi pengembangan destinasi wisata.
Untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Pulau Freewen ini, beberapa strategi pengembangan yang dapat diterapkan, antara lainnya yaitu yang pertama adalah peningkatan infrastruktur. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas menuju Pulau Freewen dengan membangun pelabuhan dan sarana transportasi yang lebih baik. Seperti yang sebelumnya saya informasikan bahwasanya ketika saya berkunjung ke sana, untuk transportasinya masih terbatas dan membangun fasilitas penginapan yang ramah lingkungan seperti eco-lodge atau homestay yang melibatkan masyarakat lokal. Sebelumnya ketika saya berkunjung ke sana, dikarenakan saya seorang volunteer, jadi saya dengan tim-tim yang lain itu sebagai volunteer menginap di rumah-rumah masyarakat. Jadi selama di sana saya itu mengelilingi atau berkunjung pulau yang di Freewen itu, untuk homestay-nya masih sangat terbatas dan tidak terlalu banyak, dan hanya ada beberapa 3 homestay begitu. Dan sebelumnya dari pengecekan atau yang saya tinjau itu, untuk homestay-nya tidak terlalu berkembang gitu. Lalu untuk pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan, ini yaitu strateginya itu menyusun regulasi untuk melindungi terumbu karang dan ekosistem laut dari kerusakan, membuat program edukasi untuk wisatawan mengenai pentingnya konservasi dan pengelolaan sampah. Lalu yang kedua adalah pemasaran dan promosi. Memanfaatkan media sosial itu sangat penting, dan platform wisata internasional itu untuk mempromosikan Pulau Freewen sebagai destinasi ekowisata yang unik. Mengadakan festival budaya juga penting dan kegiatan yang melibatkan wisatawan dengan masyarakat lokal. Lalu yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Untuk pemberdayaan masyarakat lokal ini, yang pastinya itu melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata untuk memastikan keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, terutama pastinya nanti untuk masyarakat lokal yang ada di Freewen. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan saat ini yaitu Pulau Freewen di Raja Ampat ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai destinasi wisata alam dan budaya. Jadi dengan pengelolaan yang hati-hati dan berkelanjutan, Freewen ini pasti dapat menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, namun juga berkontribusi pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun dalam pengembangan wisata atau pariwisata ini di pulau ini memang harus memperhatikan keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan alam infrastruktur untuk memenuhi harapan wisatawan. Jadi untuk potensi besar ada di Freewen ini harus adanya kepedulian atau keterlibatan masyarakat lokal utamanya dan pemerintah untuk selalu memperhatikan kebutuhan akan infrastruktur memenuhi harapan wisatawan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup presentasinya. Selamat pagi.